Berikut ini contoh soal berdasarkan kisi-kisi soal pretest akademik PPG. 1. Tujuan pendidikan bangsa Indonesia yaitu pembentukan manusia yang ideal. Berikut ini implementasi sila kelima dalam pendidikan sebagai upaya pencapaian tujuan tersebut adalah: A. Guru mengarahkan peserta didik untuk taat terhadap Tuhan YME. B. Orang tua memberi contoh pada anak untuk tidak melakukan diskriminasi pada siapapun. C. Peserta didik diajarkan untuk mencintai dan mengkonsumsi produk dalam negeri. D. Pendidik mengikuti PPG untuk meningkatkan kreativitas dan profesionalitasnya. E. Sekolah melakukan program kegiatan bakti sosial dengan melibatkan peserta didiknya. 2. Berikut ini contoh kegiatan yang tergolong ke dalam praktik pendidikan adalah: A. Ibu Ani sedang membaca buku psikologi pendidikan. B. Ibu Heni dan Pak Didi sedang berdiskusi tentang pengertian pendidikan. C. Pak Andi sedang mengajarkan konsep bangun ruang kepada peserta didiknya. D. Pak Budi sedang mencari ide untuk memotivasi peserta didiknya agar giat belajar. E. Pak Hajar sedang mendownload file materi pendidikan Pancasila. 3. Sebagai humanisasi pendidikan bukan berarti pembentukan manusia peserta didik oleh manusia lainnya pendidik. Sebab asumsinya bahwa manusia atau peserta didik adalah: A. Manusia merupakan makhluk otonom. B. Pribadi yang berkembang dan berakal. C. Makhluk sosial yang dapat mempengaruhi satu sama lain. D. Makhluk yang memiliki moral sehingga dapat membedakan baik dan buruk. E. Makhluk religius yang diciptakan oleh Tuhan. 4. Seorang pendidik perlu memahami landasan pendidikan. Salah satu manfaat mempelajari landasan pendidikan bagi pendidik adalah: A. Memahami berbagai karakteristik peserta didik sehingga memandang peserta didik sebagai pribadi yang unik. B. Menumbuhkan sikap berpikir kritis pendidik terhadap perkembangan peserta didik. C. Membantu pendidik dalam menentukan metode pembelajaran yang tepat digunakan dalam situasi tertentu di kelas. D. Meningkatkan perkembangan pola pikir dan pola kerja pendidik. Tentang bagaimana seharusnya melaksanakan praktek pendidikan. E. Memahami berbagai pasal-pasal dalam UUD dan peraturan yang berlaku di Indonesia terkait dengan pendidikan. 5. Berikut ini implikasi landasan historis dalam proses pendidikan di Indonesia adalah: A. Guru melaksanakan perannya sesuai dengan semboyan, Tutwuri Handayani. B. Kurikulum pendidikan dikembangkan dengan memperhatikan psikologi perkembangan peserta didik. C. Pembentukan komite sekolah sebagai bentuk kerjasama antar sekolah dengan masyarakat. D. Guru mengajarkan mata pelajaran bermuatan lokal sesuai dengan daerah tempat mengajarnya. E. Terdapat program bantuan operasional sekolah untuk sekolah-sekolah negeri. 6. Pengertian landasan dibagi dua yaitu landasan fisik dan konseptual. Berikut ini yang termasuk dalam landasan konseptual adalah: A. Kurikulum dan silabus. B. Pancasila dan UUD 1945. C. Kerangka berpikir. D. Desain bangunan. E. Tujuan pendidikan. 7. Pendidikan harus dilakukan sesuai dengan tahap-tahap dan tugas perkembangan peserta didik. Oleh karenanya, pendidikan dilaksanakan dengan mengacu pada landasan: A. Psikologi pendidikan. B. Sosiologi pendidikan. C. Religi pendidikan. D. Ekonomi pendidikan. E. Ilmu pengetahuan dan teknologi. 8. Sila pertama Pancalisa adalah ketuhanan YME oleh sebab itu pendidikan hendaknya bertujuan agar peserta didik beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME. Hal tersebut merupakan contoh: A. Landasan yuridis. B. Landasan psikologis. C. Landasan religius. D. Landasan sosiologis. E.
Landasan historis. 9. Salah satu tripusat pendidikan bagi anak adalah keluarga. Orang tua yang dalam kesehariannya rajin melaksanakan ibadah sesuai dengan waktu yang ditentukan. Pada hakikatnya menanamkan pada anak a. Hak dan kewajiban. b. Kejujuran dan toleransi. c. Gotong royong dan tanggung jawab. d. Kedisiplinan dan tanggung jawab. e. Kejujuran dan tenggang rasa. 10. Landasan pendidikan jenis ini memiliki asumsi yang bersumber hakikat manusia, hakikat ilmu, nilai serta perilaku yang dinilai baik dan dijalankan setiap lembaga pendidikan adalah a. Landasan filosofis. b. Landasan sosiologis. c. Landasan religius. d. Landasan yuridis. e. Landasan psikologi. 11. Berikut ini contoh konkret dari implikasi landasan religius dalam pendidikan di sekolah adalah a. Menjaga lingkungan sekitar rumah, karena kebersihan merupakan sebagian dari iman. b. Gotong royong dan saling menghormati antar warga masyarakat. Meskipun berbeda suku, ras dan agama. c. Guru mengajarkan siswanya untuk berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. d. Guru menggunakan media pembelajaran yang interaktif untuk mendukung pembelajaran di kelas. e. Sekolah menyediakan berbagai ekstrakurikuler yang dapat memfasilitasi potensi dan kreativitas anak. 12. Tujuan Pendidikan Nasional pada pembukaan UUD 1945. Tertuang pada alinea ke A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. E. Tidak ada. 13. Amanat UUD 1945 sebagai panduan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia tertuang dalam a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2005. b. Undang-Undang No. 14 Tahun 2003. c. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003. d. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005. e. Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008. 14. Kompetensi profesional adalah suatu kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru, tertuang dalam a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2003, tentang guru dan dosen. Bab 3. b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang guru dan dosen. Bab 3. c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2003, tentang guru dan dosen. Bab 1. d. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang guru dan dosen. Bab 2. e. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang guru dan dosen. Bab 3. 15. Teori belajar yang mengutamakan perubahan tingkah laku pada individu yang belajar dengan mengutamakan hubungan stimulus dan respon. Merupakan teori belajar. A. Kognitivistik. B. Behavioristik. C. Konstruktivistik. D. Humanistik. E. Rekonstruktivistik. 16. Apabila dalam proses belajar peserta didik melakukan sesuatu sampai dengan mendapatkan respon yang tepat dan sesuai dengan apa yang diinginkan serta menghilangkannya apabila dirasakan tidak sesuai. Hal ini merupakan prinsip belajar dari a. Conditioning. b. Trial and error. c. Shaping. d. Konseptualisasi. e. Stimulus respon. 17. Contoh penerapan teori behavioristik yang dapat dilakukan oleh guru dalam praktik pembelajaran adalah a. Membimbing siswa dalam memperoleh pengetahuan baru. b. Menyediakan atau memberikan kegiatan-kegiatan yang merangsang keingintahuan siswa dan membantu mereka mengekspresikan gagasannya. c. Memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar. d. Memahami tahap-tahap perkembangan peserta didik dan menggunakan metode pembelajaran sesuai dengan tahap tersebut.
E. Memberikan penjelasan pengetahuan baru. 18. Seluruh komponen pendidikan memiliki tujuan yang sama, yaitu terbentuknya manusia yang ideal, manusia yang dicita-citakan, yaitu manusia yang mampu mencapai aktualisasi diri. Pernyataan tersebut merupakan bagian dari teori A. Behavioristik, B. Kognitivistik, C. Konstruktivistik, D. Humanistik, E. Sibernetik. 19. Aliran ini lebih menekankan pada keaktifan siswa selama kegiatan belajar, aktif berpikir, menyusun konsep-konsep, serta memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari dan yang paling penting terwujudnya belajar adalah niat peserta didik itu sendiri. Pernyataan tersebut merupakan aliran dari teori A. Behavioristik, B. Kognitivistik, C. Konstruktivistik, D. Humanistik, E. Sibernetik. 20. Menurut Brunner, apabila seseorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal, dengan kata lain, peserta didik belajar melalui bentuk perumpamaan atau perbandingan. Hal ini merupakan tahapan dari A. Enaktif, B. Intuitif, C. Ikonik, D. Simbolik, E. Konflik. 21. Pada tahap konseptualisasi, kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik adalah A. Mampu memecahkan masalah, B. Mampu membuat peraturan, C. Mampu memahami sebuah kejadian, D. Mampu mengalami sebuah kejadian, E. Mampu memahami permasalahan. 22. Pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif adalah A. Kemampuan berkomunikasi, B. Kemampuan untuk memecahkan masalah, C. Kemampuan berinteraksi, D. Kemampuan untuk mengintegrasikan diri, E. Kemampuan mengemukakan pendapat. 23. Di bawah ini adalah tipe belajar menurut Habermas. Kecuali A. Belajar teknis, B. Belajar praktis, C. Belajar aktif, D. Belajar emansipatoris, E. Belajar konsep. 24. Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan, hipotesis, mencoba-coba, trial and error, mencari dan menemukan keteraturan pola, menggeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaannya itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar A. Kognitivistik, B. Humanistik, C. Behavioristik, D. Konstruktivistik, E. Sibernetik. 25. Menurut teori belajar konstruktivistik, anak akan merasakan bahwa proses belajar itu adalah sesuatu proses yang menyenangkan jika A. Sesuai dengan taraf berpikir anak, B. Ada keterlibatan intelektual dan emosional anak, C. Belajar dipraktekkan, D. Adanya kompetensi belajar, E. Terdapat stimulus dan respon yang sesuai. 26. Kurikulum sebagai seluruh aktivitas peserta didik baik yang dilakukan di dalam maupun di luar kelas berarti A. Menyusun daftar mata pelajaran yang harus dipelajari oleh siswa selama menempuh pembelajaran di kelas. B. Menyusun rancangan kunjungan ke kebun binatang untuk menyelesaikan proyek pembelajaran sains. C. Menyusun aktivitas pembelajaran yang disajikan dalam RPP untuk menjadi dokumen sekolah. D. Menyusun modul pembelajaran yang memuat aktivitas belajar siswa. E. Menyusun daftar isi bahan pembelajaran agar mudah dipelajari oleh siswa dalam proses pembelajaran. 27. Kurikulum Indonesia telah mengalami perubahan sebanyak 10 kali. Jika dikelompokkan dalam jenisnya, kurikulum yang dikembangkan pada tahun-tahun 2004 sampai tahun 2013, termasuk jenis kurikulum A.
Kurikulum berbasis pada pencapaian tujuan. B. Kurikulum berbasis pada pencapaian proses. C. Kurikulum sebagai rencana pelajaran. D. Kurikulum berbasis pada kompetensi. E. Kurikulum berbasis konten pembelajaran. 28. Nilai-nilai kehidupan dan budaya dalam masyarakat senantiasa berkembang, maka peran kurikulum tidak hanya mewariskan nilai dan budaya melainkan juga berperan untuk menilai dan memilih nilai budaya serta pengetahuan baru yang akan diwariskan. Penjelasan tersebut merupakan A. Peran konservatif. B. Peran kritis dan evaluatif. C. Peran kreatif. D. Peran sosial. E. Peran sumatif. 29. Di bawah ini merupakan kajian pokok implementasi kurikulum, kecuali A. Mengembangkan program. B. Pelaksanaan pembelajaran-pembelajaran. C. Pengembangan kurikulum. D. Evaluasi proses yang dilaksanakan. E. Merancang dokumen kurikulum. 30. Kurikulum bukan hanya dipandang sebagai seperangkat mata pelajaran dan silabus, namun juga harus dipandang sebagai A. Seperangkat alat pembelajaran yang harus disesuaikan dengan peserta didik. B. Seperangkat dokumen yang harus dilaksanakan. C. Rincian jadwal pelajaran. D. Materi yang harus disampaikan kepada peserta didik. E. Seperangkat tujuan pembelajaran. 31. Dalam pelaksanaan kurikulum 2013, peserta didik memerlukan berbagai macam sumber literasi untuk menunjang berbagai macam bacaan dan literasi. Namun, masih ada sekolah yang tidak memilikinya. Hal tersebut merupakan hambatan dari salah satu faktor. A. Faktor lingkungan sekolah. B. Faktor sarana dan fasilitas. C. Faktor budaya dan ideologi. D. Faktor administrasi. E. Faktor sekolah. 32. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan oleh seorang guru dalam mengembangkan kurikulum, yaitu tujuan pendidikan nasional, visi, misi, tujuan yang diharapkan masyarakat. Hal ini berarti A. Guru menyusun program pembelajaran di kelas diterjemahkan ke dalam sebuah tujuan nasional. B. Guru menyusun program pembelajaran menyesuaikan dengan kurikulum yang ada berdasarkan tujuan yang ditetapkan. C. Guru menyusun program pembelajaran dengan mengacu kepada tujuan pendidikan nasional, visi, misi, tujuan juga disesuaikan dengan kondisi masyarakat. D. Guru melakukan pembelajaran hanya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. E. Guru melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan pengalamannya yang menurutnya penting. 33. Menurut Friedman, perkembangan teknologi begitu cepat namun manusia belum bisa mengimbangi percepatan perkembangan teknologi. Dalam pengembangan sebuah kurikulum, fenomena tersebut bisa diartikan dan digunakan untuk A. Identifikasi perkembangan zaman, sehingga pembelajaran harus mengikuti perkembangan teknologi. B. Mengidentifikasi perkembangan teknologi, menyiapkan strategi antisipasi untuk mengejar ketertinggalan dalam beradaptasi dengan teknologi. C. Mengintegrasikan teknologi ke ruang kelas dan memberikan penjelasan cara penggunaannya. D. Guru tidak melarang, membatasi, maupun memberikan edukasi. E. Memberi kebebasan belajar dengan HP. 34. Seperti apa yang dikatakan oleh Friedman, perkembangan teknologi begitu cepat namun manusia belum bisa mengimbangi percepatan perkembangan teknologi. Sebagai seorang guru, maka yang harus dilakukan dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan teknologi adalah A. Tidak menganjurkan peserta didik untuk membawa alat teknologi. B. Membebaskan peserta didik menggunakan alat teknologi di dalam kelas. C. Mengintegrasikan teknologi ke ruang kelas dan memberikan penjelasan cara penggunaannya. D.
Guru tidak melarang, membatasi, maupun memberikan edukasi. E. Memberi kebebasan belajar dengan HP. 35. Dalam kurikulum 2013, terdapat integrasi antara ilmu, pengetahuan dan karakter. Hal ini sesuai dengan arah baru program baru UNESCO, yaitu A. Ekonomi, manusia, lingkungan, dan sosial diintegrasikan. B. Pikiran dan benda terintegrasi dalam pengembangan. C. Sains dan nilai religius terintegrasi. D. Pendidikan merupakan integral dari semua perkembangan. E. Pendidikan untuk semua. 36. Kurikulum sebagai pedoman dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembelajaran di sekolah merupakan fungsi kurikulum bagi A. Guru. B. Kepala sekolah. C. Orang tua. D. Siswa. E. Pengawas sekolah. 37. Kurikulum harus aktif berpartisipasi aktif sebagai kontrol atau filter sosial. Menunjukkan fungsi kurikulum. A. Konservatif. B. Kreatif. C. Evaluatif. D. Dinamis. E. Imajinatif.